Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Mereka, para petani itu tidak membutuhkan barang-barang berharga seperti itu. Dan lagi, apa kau ingin memancing perhatian orang? Hanya mereka yang tinggal di kalangan istana menyimpan barang-barang seperti itu. Lalu bagaimana, Bi? Kita membutuhkan madu, garam, dan beberapa potong kain. Kita mempunyai tanaman jagung, waluh, dan kelapa. Kau bisa menukarnya dengan bahan-bahan yang kita perlukan itu tadi. Oh iya, aku lupa. Mumpung masih pagi, aku berangkat dulu ya, Bi. Iya, pergilah. Tapi jangan terlalu lama. Aku pun tidak bisa terlalu lama jauh dari Bibi. Pagi amat cerah ketika Pangeran Jayakusuma berlari menuruni Goa Kapakisan. Arah yang dituju ialah sebuah desa terpencil yang terletak di selatan kaki perbukitan Kapur. Hampir setengah hari dibutuhkan waktu untuk mencapai tempat tersebut. Dan setelah memperoleh barang-barang yang dimaksudkan, Pangeran Jayakusuma pun bergegas pulang. Tapi di tengah jalan langkahnya terhenti. Nampak dua orang, laki-laki dan wanita, tengah bertengkar di sebuah dataran yang banyak ditumbuhi pohon ilalang. Ini semua karena salahmu. Kau yang memulai lebih dulu. Kau memang pemuda ugal-ugalan. Aduh, mengapa sekarang Bibi menyalahkan aku? Bukankah Bibi yang pertama kali mengajak aku berbuat tidak senonoh? Mana ada seorang wanita memulai lebih dulu. Kau yang membuat gara-gara. Kau selalu mengajakku bercanda. Kau tertawa-tawa dan bicara kesana kemari sambil meraih tanganku. Tapi waktu itu aku tidak bermaksud apa-apa, Bi. Aku tahu, aku sadar bahwa kau adalah bibiku sendiri. Alah, bohong. Kau memang sudah merencanakan semuanya. Kau sengaja menggeliti kewanitaanku. Dan aku memang seorang wanita yang lemah. Aku terjatuh. Dan sekarang beginilah akibatnya. Kita ini orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang tidak bahagia. Aku menyesal. Aku menyesal sekali. Apa gunanya menyesali? Apa yang sudah terjadi? Kau seorang laki-laki. Begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata. Dan begitu mudahnya mencabut kembali. Sekarang mana janjimu itu? Mana? Sampai di mana pertanggungjawabanmu? Kita yang harus bertanggung jawab. Bukan hanya aku. Apa yang akan kau lakukan setelah kita mengalami begini? Apa? Apa yang kau inginkan dariku? Apa? Kau harus melindungi aku. Kau tahu hukuman apa yang akan kuterima sebagai seorang bibi yang berlaku tidak senonoh kepada keponakannya sendiri. Mereka, orang-orang desa itu akan datang dan menyeret aku. Mereka akan melempari aku dengan batu atau menimbun aku hidup-hidup di dalam lubang yang kugali sendiri. Itu memang sudah merupakan hukum di daerah kita. Bibi harus maklum. Aku benci padamu. Benci. Kau laki-laki pengecut. Kau penakut. Kau hanya mau bersenang-senang tanpa mau memikul tanggung jawab. Diam. Pengecut, penakut. Diam. Apa? Diam kataku. Kau berani membentak aku, bibimu sendiri. Karena kau perempuan murahan. Dan mulutmu terlalu kotor. Pokoknya sekarang kau harus melindungi aku. Kau harus membawa aku lari. Membawa lari? Kemana? Terserah. Pokoknya kau harus membawa aku jauh-jauh meninggalkan desa tempat kelahiran kita. Itu tidak mungkin. Mungkin saja, asal kau berani melakukannya. Aku tidak mau membawa lari seorang perempuan.
Itu bukan watakku. Itulah, kau memang laki-laki pengecut. Tutup mulutmu. Kau berani menampar aku. Kau memang laki-laki tak tahu diri. Laki-laki jahanam. Kau membuatku sengsara. Diam, atau kau ingin kubunuh, perempuan picisan? Ayo bunuhlah aku. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Kubunuh kau. Kucekek kau, perempuan jahanam. Pemuda desa itu dengan ototnya yang besar meringkus wanita yang disebut-sebut sebagai bibinya sendiri. Wanita itu tak ingin menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mencakar ataupun menendang dengan sisa-sisa kekuatannya. Mendadak, wanita itu berontak dengan hebat. Pegangan pemuda terlepas dan pemuda itu mengaduh ketika jari tangannya digigit. Aduh, lepaskan, lepaskan, perempuan setan. Tunggu, hentikan. Hei, siapa kau berani turut campur urusan kami? Maafkan, kebetulan saja aku melewati tempat ini. Kalau begitu, silahkan lewat. Ayo jalan terus. Semula memang aku bermaksud begitu. Tapi aku tidak sampai hati melihat apa yang terjadi atas diri kalian. Barangkali aku bisa membantu. Aku tidak butuh bantuanmu. Ayo minggir. Jangan mengganggu kami. Minggir kataku. Sebentar. Setelah aku minggir, apa yang akan kau lakukan terhadap wanita ini? Apa pedulimu? Minggir atau tidak? Aku akan minggir, asal kau jawab dulu pertanyaanku. Apa yang akan kau lakukan terhadap wanita ini? Baik, kalau itu yang kau inginkan. Dengar, aku akan membunuhnya. Sekali lagi, aku akan membunuh wanita murahan itu. Sungguh sayang. Wanita secantik dan semanis itu akan kau bunuh. Apa sebabnya kalau aku boleh tahu? Tanya saja sama dia. Apa sebabnya? Bolehkah aku tahu persoalannya? Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia telah membujuk aku untuk melakukan perbuatan yang melanggar susila. Dan sekarang dia tidak mau menanggung akibatnya. Dusta! Dialah yang membujuk aku, merayu aku. Dia memang wanita setan, wanita penggoda. Sebentar. Kupikir tak ada gunanya meributkan hal-hal yang sudah terjadi. Mengapa kalian sekarang saling menyalahkan setelah sebelumnya kalian menikmatinya bersama-sama? Itulah dia, laki-laki pengecut. Hanya mau nangka, tapi tidak mau getahnya. Mengapa begitu? Seharusnya kau menaruh kasihan pada wanita ini. Aku hanya butuh perlindungan. Aku butuh seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang mau mengayomi aku. Jangan mimpi aku akan melindungimu dari amukan orang-orang desa. Baiklah. Sekarang begini saja. Kalau tidak mau melindunginya, kau merelakannya untuk menjadi sasaran kemarahan orang-orang desa, biarlah, kubawa dia ke rumahku. Apa? Kau akan membawa dia? Iya. Aku hanya sangat menyayangkan ada wanita secantik pacarmu itu harus mati dengan percuma. Nah, siapa tahu dia mau menjadi istriku. Setan alas, kau telah berani menghinaku. Tapi tentu saja aku tidak akan main paksa. Kalau dia keberatan ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menolongnya. Tidak, Tuan. Saya tidak keberatan. Daripada saya harus mati di tangan orang ini atau dihukum rajam oleh orang-orang desa, lebih baik saya ikut Tuan. Nah, kalau begitu tak ada persoalan lagi, bukan? Tunggu. Kau tidak bisa membawa dia seenak perutmu. Kau tahu siapa dia ini? Dia bibiku sendiri. Maafkan. Aku tidak mau tahu apakah dia bibimu atau nenekmu. Yang jelas kau tidak mencintainya. Bahkan kau bermaksud mencelakakan wanita ini. Tidak. Kau tidak boleh membawa dia pergi. Kau pikir aku ini siapa, ha? Iya. Kupikir benar yang dikatakan bibimu itu. Kau seorang laki yang mau enak sendiri. Mau berbuat, tapi tidak mau bertanggung jawab. Sudahlah Tuan. Buat apa lama-lama di sini? Kita segera saja pergi ke rumah Tuan. Perempuan picisan, murahan, gampangan. Kau ini bagaimana? Kalau kau memang tidak menyukainya, tidak mencintainya, sudahlah. Pergilah saja. Biarkan bibimu pulang ke rumahku. Dan persoalan kita sudahi sampai di sini. Tidak. Persoalan tidak bisa akan selesai. Bahkan menjadi lebih besar dengan kehadiranmu itu. Hei, dengar. Kau boleh membawa dia pergi. Tapi sebelumnya, langkahi dulu mayatku. Mengapa harus begitu? Kau ini aneh. Barangkali kau memang senang mengumbar hawa nafsumu. Kau mau menang sendiri. Kau merasa dirimu paling hebat. Tutup mulutmu. Atau kepalan tanganku ini yang akan bicara. Kau sombong, congkak. Diam! Aku tidak senang menempuh jalan kekerasan. Tapi dengar,
Aku pun tidak akan tinggal diam kalau memang kau bermaksud menyerang aku. Hiyat! Hiyat! Hei, apakah kau sedang bercanda? Mengapa kau tiba-tiba menyerang aku? Bukankah aku berkata benar? Aku bukan hanya akan menyerangmu, tapi aku bahkan akan membunuhmu. Hiyat! 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 Jangan lari kau. Ayo, kita bertempur secara jantan. Kau telah berani merendahkan martabatku sebagai laki-laki. Dan sekarang, kau akan menanggung akibatnya. Sebentar, sabar dulu. Hiyat! 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 Setan alas, kau telah mempermainkan aku. Hiyat! Hiyat! Pangeran Jayakusuma tidak bersungguh-sungguh dalam melayani serangan-serangan pemuda desa itu. Dia tahu lawannya hampir tidak mempunyai kepandaian dan hanya mengandalkan kekuatan tenaganya saja. Karena itu dia sama sekali tidak menyerang. Dia hanya menghindar atau berkelit ke kiri ataupun ke kanan setiap serangan datang. Sementara itu, pemuda desa itu bertambah marah karena tahu dirinya hanya menjadi permainan lawan. Hiyat! Kubunuh kau sekarang. Hiyat! Hiyat! Kau ini setan atau manusia? Gerakanmu cepat sekali. Berkali-kali aku menyerangmu, tapi menyentuh anggota badan pun rasanya sulit sekali. Kau ini sebenarnya siapa? Jadi kita sudahi pertarungan ini sampai di sini? Tidak, pertarungan belum selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan, aku ingin tahu dulu siapa namamu. Apa perlunya? Aku pun tak ingin tahu siapa namamu. Berdebah, kau sombong sekali. Tapi jangan kau kira aku akan menyerah begitu saja. Awas, jangan lari. Kau akan merasakan sayatan pisauku ini. Hiyat! Hiyat! Lepaskan pisau itu. Bagaimana? Kau masih mau melawan? Aku... Lihat, kau telah berani mencabut pisau untuk membunuh seseorang. Kau telah berani main-main dengan senjata tajam. Berarti kau berani pula menanggung akibatnya. Apa maksudmu? Bukankah kau ingin disebut laki-laki jantan? Bukankah kau tak ingin disebut pengecut? Apa maksudmu? Tadi, dengan sebilah pisau ini, kalau ada kesempatan kau pasti akan menancapkannya di tubuhku. Dan sekarang ini akulah yang justru memiliki kesempatan itu. Jadi aku akan kau bunuh. Iya, aku akan membunuhmu. Oh, jangan Tuan. Ampunilah saya, Tuan. Oh. Aneh sekali. Di mana sekarang kegagahan suaramu tadi? Di mana letak kejantananmu tadi? Ternyata benar yang dikatakan wanita ini. Kau hanya seorang laki-laki pengecut. Tapi sebenarnya di samping itu, kau juga seorang laki-laki jahat dan kejam. Maafkan saya, Tuan. Saya mengaku bersalah, Tuan. Bukan aku yang harus memaafkanmu, tahu? Kau sudah mempunyai dosa pada wanita ini. Pada bibimu sendiri. Kepadanya lah kau harus minta maaf. Bagaimana? Jadi kau tidak mau merendahkan hatimu untuk minta maaf padanya? Baik. Tunggu. Kalau kau tidak mau meminta maaf pada bibimu itu, aku pun tak sudi lagi memandangmu lagi. Dan pisau ini akan segera menancap di dadamu. Kau jangan membuatku semakin gusar. Sebentar, tunggu. Jadi kalau aku sudah minta maaf padanya, kau tidak akan membunuhku? Itu tergantung dia. Kalau dia memaafkanmu, aku pun tidak bisa berbuat lain. Aku melakukan semua ini atas nama bibimu, atas nama kaum wanita yang kau anggap lemah. Kaum wanita yang kau remehkan, kau injak-injak haknya, dan kau perlakukan dengan semena-mena. Aku baru sadar sekarang Tuan telah membuka mata hatiku. Baiklah, aku bersedia minta maaf kepadanya. Ayo cepat lakukan. Baik, Bi, maafkanlah aku, Bi. Tidak, aku tidak sudi memaafkanmu. Oh, Bi, aku sungguh-sungguh menyesal. Dusta, aku tidak percaya kata-katamu. Aku sungguh-sungguh, Bi. Aku mengaku bersalah. Akulah yang mulai lebih dulu. Aku seorang pemuda yang tidak tahu diri. Aku malu sekali pada diriku sendiri. Aku berjanji, Bi, aku akan merubah watakku yang tidak terpuji. Bagaimana aku bisa percaya setelah kau bermaksud membunuh aku? Nih, lihat. Leherku masih merah karena cekanmu tadi. Sekarang kau merengek-rengek seperti anak kecil. Tidak tahu malu. Ya, Bi. Aku memang pemuda yang tak tahu malu, pengecut, dan penakut yang hina. Oh, pemuda macam aku ini mana patut dicintai seorang wanita.
Bi, maafkanlah aku, Bi. Aku mengaku bersalah. Sudah aku bilang tidak. Oh, jadi Bibi sudah merelakan aku. Bibi rela melihat tuan ini membunuh aku. Laki-laki macam kau memang tidak pantas diberi hidup. Oh, baiklah. Baiklah kalau Bibi sampai hati melihat mayatku terbujur di tempat ini. Tuan, aku sudah berusaha minta maaf. Tapi rupanya Bibi berkeras hati dan tak sudi membuka pintu maafnya. Sekarang terserah Tuan. Saya menyerah. Terserah apa yang akan Tuan lakukan. Benar. Kau tidak mau memaafkannya? Hati saya sudah terlanjur sakit, Tuan. Jadi kau rela kalau sampai pisau ini menancap di dadanya? Iya, saya rela, Tuan. Baiklah. Aku pun tidak bisa berbuat lain. Aku harus memegang teguh kata-kata yang telah kuucapkan. Nah, bersiaplah untuk menjemput ajalmu. Ya, saya siap Tuan. Tikamlah saya. Tikamlah. Saya rela mati demi menebus dosa-dosa saya terhadap Bibi. Saya rela. Selamat tinggal, Bi. Selamat tinggal. Ayo Tuan, tikamlah saya. Lebih cepat, lebih baik. Saya memang tidak pantas hidup lebih lama lagi. Saya orang yang penuh gelimang dosa. Tikamlah saya, Tuan. Pangeran Jayakusuma menarik sebelah kakinya setapak ke belakang. Kemudian tangannya yang menggenggam pisau terangkat tinggi. Jangan bunuh dia, Tuan. Jangan bunuh dia. Jadi Bibi memaafkan aku? Iya, aku memaafkanmu. Oh, terima kasih, Bi. Terima kasih. Nah, kukira persoalannya sudah selesai. Aku tahu sebenarnya kalian berdua saling mencintai. Tapi kalian kurang tabah menghadapi rintangan di tengah jalan. Kami terbentur pada hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal kami, Tuan. Iya, Tuan. Kami memang masih berhubungan saudara. Dia ini keponakan saya sendiri. Menurut hukum adat, kami harus pergi dari daerah kami. Atau saya yang akan menebus dosa dengan jalan dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Sudahlah. Aku tak mau bicara soal hukum adat. Yang penting, bahwa suatu perbuatan harus disertai pertanggungan jawab. Aku paling tidak suka melihat seorang laki-laki pengecut mengorbankan wanita yang dikasihinya demi keselamatannya sendiri. Nah, kukira sudah cukup campur tanganku. Aku mau meneruskan perjalanan. Maaf, Tuan. Siapakah sebenarnya Tuan yang berhati mulia ini? Iya, kami sungguh-sungguh terpesona melihat sifat dan watak Tuan yang berwibawa. Dan kami ingin tahu sedikit tentang diri Tuan. Barangkali kalau kami ada jodoh, siapa tahu kami kelak bisa menceritakannya pada anak cucu kami. Kau terlalu berlebihan memuji aku. Aku ini orang biasa-biasa saja. Soal nama kukira tak banyak gunanya. Tapi ada juga yang perlu kalian ketahui. Sebenarnya aku juga mempunyai persoalan yang sama. Maksud Tuan? Aku pun mempunyai seorang bibi. Dia cantik dan anggun seperti seorang bidadari. Aku sangat mencintai bibiku itu. Dan dia pun mencintaiku. Kami sudah bersepakat untuk menjadi suami istri yang kekal abadi. Kami tak mungkin dipisahkan lagi, kecuali oleh maut. Nah, dalam menghadapi persoalan ini, aku bersikap sangat tegas. Barang siapa berani menggoda bibiku itu, atau berani mencoba memutuskan tali percintaan kami, akan kuhadapi dengan taruhan nyawa. Oh, hebat sekali pemuda itu ya, Bi. Iya, tentu bibinya juga seorang wanita yang hebat. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa rencana kita selanjutnya, Bi? Barangkali kau ingin melanjutkan niatmu membunuhku agar namamu bersih, agar kau selamat dari amukan orang-orang di desa kita? Oh, tidak, Bi. Kupikir sikap pemuda itu tadi yang paling tepat. Sungguh, sayang sekali kalau wanita secantik Bibi sampai terbunuh. Bukankah aku sendiri yang akhirnya merasa paling kehilangan? Lalu, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Membawa Bibi. Kemana? Ke suatu tempat yang memungkinkan kita untuk bercinta dengan aman. Sampai punya anak cucu nanti. Bibi, lihat. Aku membawa barang-barang yang kita butuhkan. Aku juga membeli sepotong kain sutra yang bagus sekali sulamannya untuk Bibi. Kemana dia?
Biasanya dia berada di sini pada saat-saat seperti ini. Jangan-jangan dia marah karena aku terlambat pulang. Bi, apa yang kau lakukan di situ, Bi? Jangan dekati aku, Jaya Kusuma. Kenapa, Bi? Jangan sentuh aku. Aku benci padamu. Aku benci. Aduh, mengapa Bibi marah-marah begini? Apa salahku? Kukira Bibi sudah tidur. Lihatlah, aku membawa semua barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Aku tidak membutuhkan barang-barang itu, Kusuma. Aduh, ada apa ini sebenarnya? Oh ya, Bi, maafkan aku. Aku telah datang terlambat. Semua itu ada sebabnya. Kau mau membuat alasan apa? Nah, Bi, ini bukan alasan buatanku. Ini sungguh-sungguh terjadi. Kemudian Pangeran Jayakusuma menceritakan perihal pertemuannya dengan dua orang desa. Dengan wajah dingin, Retno Marlangen mendengar penuturan kekasihnya. Dan setelah cerita itu berlalu, Dan kau lalu membiarkan aku menunggu hampir sehari semalam di tempat sesunyi ini? Ternyata kau pun tidak jauh berbeda dengan laki-laki yang kau ceritakan itu. Tidak bisa dipegang janjinya. Sudahlah, Bi. Kan sekarang ini aku sudah pulang dan bersama Bibi lagi. Lebih baik kau pergi lagi. Pergilah sejauh-jauhnya. Dan jangan kembali lagi. Biarkan aku sendirian di tempat ini, Kusuma. Jangan begitu, Bi. Kalau memang Bibi menganggap aku salah, baiklah. Aku minta maaf. Nah, bukankah kau sama dengan pemuda desa itu? Dasar laki-laki. Mau menang sendiri. Mau enak sendiri. Apakah semua laki-laki lebih senang minta maaf daripada berusaha menepati janjinya? Aduh, mengapa persoalan ini dibesar-besarkan, Bi? Satu hari aku menunggumu sampai senja tiba. Aku gelisah karena kau belum datang juga. Apa aku harus menyusul? Akhirnya malam pun tiba. Aku semakin resah. Aku berusaha untuk tidur, tapi ada sesuatu yang mengganjal di pelupuk mataku. Kau tidak tahu, bukan? Kau tidak merasakannya? Aku kan harus menolong mereka, Bi. Mereka dalam kesulitan. Apakah aku harus tinggal diam? Dan apakah kau harus menolong semua orang yang sedang dalam kesulitan, kemudian melupakan aku? Alasan yang tidak masuk akal. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah, Bi. Aku mengaku salah. Aku berjanji tidak akan... Janji. Apakah janji bisa membuat tentram hati seorang wanita? Buktinya, aku menjadi susah. Aku menderita karena selalu ingat apa yang kau janjikan dan yang ternyata tidak kau tepati. Sudahlah, Kusuma. Pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Hatiku masih terasa sakit sekali. Pergilah, Kusuma. Meninggalkan Bibi? Bagaimana aku bisa meninggalkan orang yang paling kucintai? Baik. Kalau kau tidak mau pergi, kalau kau tidak mau meninggalkan aku, akulah yang akan meninggalkanmu. Jangan, Bi. Lepaskan aku. Bibi jangan pergi. Aku mohon Bibi sudi memaafkan aku. Jangan pergi, Bi. Aku ingin menjadi seorang wanita yang dicintai, bukan menjadi budak seorang laki-laki. Bi, tunggu. Jangan pergi, Bi. Bibi, dengarkan dulu, Bi. Jangan pergi dulu. Bintang bertaburan di angkasa. Bulan tua telah menggelincir ke langit barat. Malam tidak terlalu gelap ketika Retno Marlangen bergegas turun dari Goa Kapakisan sambil membawa hatinya yang pedih. Aku tidak sudi menjadi budak cinta. Aku sadar bahwa aku sangat mencintainya. Tidak ada laki-laki di seluruh muka bumi ini yang berhasil merenggut hatiku selain Jayakusuma. Tapi aku takut sekali. Aku tak ingin menjadi korban cinta. Itu akan teramat pedih untuk dirasakan. Fajar mulai merekah. Langit di sebelah timur mulai memerah ketika Pangeran Jayakusuma memutuskan untuk menyusul Retno Marlangen. Bagaikan orang sinting, pemuda itu berlari menuruni bukit-bukit kapur sambil terus memanggil-manggil bibinya. Bibi! Jangan pergi, Bi! Jangan tinggalkan aku, Bi! Jangan tinggalkan aku, Bi! Bibi! Jangan pergi sendirian, Bi! Sementara itu di tempat lain,
Retno Marlangen kelihatan ragu-ragu untuk meneruskan perjalanannya. Sesaat dia berdiri terpaku di atas bukit yang tinggi. Gua Kapakisan kelihatan dari tempat ketinggian ini. Apakah aku harus meninggalkan begitu saja tempat yang kuhuni sejak kecil? Gua itu seperti melambai-lambaikan tangannya, memanggil agar aku segera kembali. Kasihan Jayakusuma. Sebenarnya dia tidak bersalah. Dia memang harus menolong orang-orang desa itu. Tapi sungguh aku benar-benar mencintainya dan ingin memiliki semua yang ada padanya. Salahkah ini? Salahkah aku ini? Retno Marlangen pelan-pelan memutar kembali arah perjalanannya dan bergegas dia kembali menuju Goa Kapakisan yang belum terlalu jauh ditinggalkannya. Hatinya semakin berdebar begitu kakinya sudah mulai menginjak lantai goa yang sudah begitu dikenalnya. Kemana anak itu? Kasihan. Seharusnya aku memaafkannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.